Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah. Yang main-main Pak soal utang. Itu soal keimanan. Amanah, imanah. Aman, iman, iman, amanah, iman. Orang yang menjaga amanah yang punya iman. Yang punya iman itu bisa jaga amanah. Artinya kalau tidak bisa jaga amanah, imannya cacat. Bukan soal nilainya Pak, soal konsekuensi bikin akad. Konsekuensi bikin akad. Tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Nah, ini orang kafir, kembalikan. Kalau kita mau ini bikin akal-akal miring, jangan mau jakin bunuh orang kafir cipoy lariam sekalian. Tapi tidak. Dan ini hikmah sangat besar Pak. Coba seandainya Muhammad tidak nakes kembali barang, baru nanti datang ke Mekah, pasti dia bilang, datang Pak Luka kak. Datang perampok kak. Justru karena amanahnya Nabi Muhammad Pak, mau dibunuh malamnya tetap dikasih amanah, kembalikan besoknya. Seolah-olah Nabi Muhammad kasih kembali dulu barang mana baru kau bunuh kak. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam aspek dakwah beliau. Sekali lagi ya mohon yang sering bikin akad itu Pak, tolong bukan umur itu, harga diri keimanan tak itu. Bukan soal berapa nilainya, tapi bapak bikin akad bismillah lagi, tidak boleh main-main. Tak boleh main-main. Itu pertaruhan keimanan tak di situ. Yang main-main itu perkara-perkara begitu. Ya, kalau orang Bugis dulu Pak, kan sirik na pace tu. Ya kau ogi maka de lebih baik mati kat nasa. Narek kau nasi enggak ketahui tapi dia kulit pajak indrakku. Itu kata-kata yang sangat membekas bagi orang Bugis. Ajak mana semua indra narek kau dak mesti lem pajak, apakah sirik? Jangan. Yana tu dah seturuan narko dia kata ni ada ya kau dak ada nanu ada macam juruan. Ganti itu bajumu, kau pakai daster saja. Itu kalau itu Pak, dia tidak boleh main itu. Jangan bikin akad kalau bapak tidak sanggup. Nah seperti itu insyaallah. Saya lanjut bagaimana Nabi ke situ. Kemudian Nabi ke Gua Sur. Itu tim pelacak orang kafir Pak. Sewa orang kafir Pak. Tim pelacak di mana Muhammad berada. Dan setelah dijajaki oleh tim ahli, ketahuan bahwa Muhammad menuju ke Sur. Dan di sini terakhir. Itu ilmunya tim pelacak. Diketahui bahwa di sini terakhir. Maka secara ilmu duniawi diketahui dipastikan ada di sini. Tidak ada terakhirnya di sini. Dan betul. Begitu Nabi masuk di Jabal Sur, Allah kirimkan juga apa? Ya. Coba kita tolong tadi ayatnya itu. Kita tolong coba ayatnya. Ya. Ayat 40 itu. Ya. Kita tolong dibaca sekali lagi 40-nya, Pak. Supaya kita lihat. Jikalau kamu tidak menolongnya yakni Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di berarti dua aja di sini karena ada kata-kata sani isnatain. Jadi satu di antara dua, berarti salah satunya berkata. Ya, berarti Abu Bakar dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dia berkata kepada sahabatnya, apa dia bilang? Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Terus maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihat. Allah turunkan tentara Pak.
Allah turunkan tentara. Pada saat ini tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kamu tidak lihat. Allah turunkan tentara, maksudnya pasukan, bukan pasukan manusia saja membela ini, pasukan malaikat. Bukan cuma itu saja, Pak, tapi pasukan yang diterjunkan apa? Persis Nabi masuk di gua, langsung laba-laba, makhluk yang paling lemah, disuruh aksi bikin sarang dengan sistem langsung jadi. Dan itu sarangnya seperti, kelihatan seperti zaman dahulu kala itu. Sarangnya itu sudah lama tidak pernah ada orang masuk. Laba-laba, Pak. Kenapa Nabi larang bunuh? Salah satunya karena dia penanam saham terbesar dari makhluk Allah ini. Proses hijrah Nabi, yang kau bunuh laba-laba, kata Nabi. Dia masuk, yang mematikan akalnya orang. Masa ada orang di sini? Nah, laba-laba, seandainya ada orang masuk, hancur. Ini utuh, tidak ada masalah. Jadi kadang lemah itu, Pak, adalah sebuah kekuatan. Buntu akalnya. Masa ada di sini Muhammad? Tidak ada. Lalu burung merpati langsung bertelur. Ini pasti tambah kuat ini. Pohon-pohon langsung tumbuh di pintunya. Ini pasukan Allah, bukan pasukan manusia yang dikirim, pasukan malaikat dan pasukan laba-laba yang Allah. Sama kan di waktu perang Badar, baik? Allah kirim pasukan karena jumlahnya 300 saja, baru yang datang ini 1000 lebih. Allah kirim malaikat. Dan ini malaikat, Pak, dikasih banyak. Bahkan malaikat itu ada yang terbang, ada di pasukan darat. Sebenarnya Allah kan bisa saja satu di malaikat, hancur. Satu saja. Tapi kenapa Allah kasih kirim malaikat banyak, Pak? Karena Allah ingin bukan memberi pelajaran kepada orang kafir. Allah beri pelajaran kepada orang beriman yang sedikit langsung dah lihat banyak, dan itu dipertontonkan keagungan kebesaran Allah. Enaknya, Pak, di saat kita butuh baru dibantu. Saat kita lemah lalu dikuatkan. Saat kita sedikit lalu dibanyakkan. Saat kita butuh tiba-tiba datang pertolongan. Saya kumpul ayat-ayat di sini, ada sekitar 10 peristiwa, Pak. Allah turun tangan. Allah turun tangan. Orang-orang yang dibela oleh Allah dan peristiwa Allah turun tangan. Salah satunya di peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Allah turun tangan. Dan tidak masuk di logika-logika manusia. Ya, tiba-tiba sarang laba-laba langsung jadi seketika. Laba-laba itu kan lamanya baru bikin, baru jadi, Pak. Tapi ini langsung. Siapa beri kekuatan laba-laba untuk bisa segera cepat sebelum orang kafir datang? Dan itu alasan pertama laba-labanya itu, Pak. Tidak mungkin ada orang. Jadi seandainya berdiri, Pak, itu pemburu lalu berdiri melihat ke bawah seperti yang kita lihat tadi. Dilihat itu kakinya Abu Bakar, dilihat itu di bawah. Disitulah kesedihan dan ketakutan juga Abu Bakar, gelisah, Pak. Dan ingat, kegelisahan dan kecemasan begini bukan karena tidak beriman, bukan karena tidak beriman. Jadi kalau mau dibunuh, lalu dilihat orang bawa senjata, takut atau tidak, Pak? Kalau Bapak tidak takut, itu stres, mungkin gila. Kecemasan melihat di atas gunung, baru lihat bawah. Takut begini manusiawi. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertanding dengan tukang sihirnya Fir'aun, itu ular-ularnya itu tukang sihir menyerang. Musa juga takut. Ketakutan begini alamiah dan naluri. Bapak digigit apa, diburu anjing,
Yang bilang, Ustaz, tawakal saja. Tawakal. Innallah Ustaz, innallah yuhibbul mutawakkilin. Cocok. Tapi kondisi begini, tawakalnya adalah lari. Bapak lihat orang bawa pedang, bawa parang, tawakal saja, kita takut. Bukan takut yang begini, bukan kesyirikan, ini alamiah, naluri. Abu Bakar sembunyi di bawah gua bersama Nabi. Ya pucat juga, takut juga. Apalagi dengar orang di atas, begitu melihat ke bawah pasti kelihatan. Maka itu Nabi mengatakan, la tahzan, jangan kau sedih, jangan kau takut. Innallaha ma'ana. Dan itulah Abu Bakar, Pak. Kenapa kokoh keimanannya? Salah satu ini, Allah menemani kita dimanapun kita sama-sama. Dan ini teman yang juga, Pak, ketika Abu Bakar, Pak, masuk di dalam, itu bagaimana itu setianya Abu Bakar itu. Sebelum Nabi masuk, semua, Pak, nasterilkan. Semua nasterilkan dulu. Itu pun waktu tidur, ketika Nabi SAW sudah tidur, maka dia berada di atas pahanya Nabi SAW, itu kepalanya. Maka dia digigit kalajengking. Itu digigit kalajengking, bisa dibanggakan mereka kalau dijengking duduk yang gigi. Maka karena saking tidak maunya Nabi, tidak maunya Abu Bakar itu ganggu Nabi, maka dia tahan, tidak berteriak seperti tidak ada, tapi tidak bisa tahan sedih sakitnya, itu air matanya mengalir. Nah, kena pipinya Nabi. Kenapa kau? Enggak aja. Kenapa? Tidak aja. Tapi digigit. Enggak bisa dia tahan, Pak, sakit tapi tidak mau berteriak. Maka Nabi SAW ambil tangannya, masukkan dan gigitan kalajengking, Pak, disapukan, itu langsung sembuh. Tidak ada bekasnya. Tapi adegan ini jangan dicoba. Khusus untuk Nabi. 3 malam, Pak. Bisa dibayangkan kalau seorang Nabi bagaimanapun juga bisa lapar. Maka Nabi SAW sudah beri tugas kepada Asma yang waktu itu hamil, Pak. Kurang lebih 7 bulan hamilnya. Hamil besar, sehingga dia natikoin, mengikat perutnya itu supaya dia kuat berjalan 1 kilo ke gua dari rumahnya, naik ke atas turun juga kurang lebih 1 jam. Jadi 1 jam setengah, jadi 1 jam naik turun itu kurang lebih 1 jam. Berarti berapa? Pulang PP kurang lebih 3 jam. Nyawa taruhannya kalau Bapak lihat tadi itu, Pak. Belum pilih seperti sekarang ini kondisinya. Bagaimana dulu Asma dalam keadaan hamil, kasihan, bergerak sedikit demi sedikit untuk bisa makan ayahnya, untuk bisa menjaga Nabi SAW. Perempuan, Pak. Jadi perempuan secara fisik lemah, tapi pada saat waktunya, Pak, dia penentu keberhasilan. Sangat dibutuhkan itu perempuan.